makin mahal. Nah itu kita juga nggak tahu ya akan siap nggak dalam waktu dekat kita bikin kampus online ini lebih lancar, kita nggak tahu. Karena infrastrukturnya belum siap benar. Kita doakan aja. Ayo teman-teman, apalagi ada pertanyaan nanti kita review kuliah kemarin sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Sama saya kasih sesuatu yang baru, yang nanti kita sambil diskusi. Ada apa? Pertanyaan apa? Boleh tanya dulu teman-teman, apa aja boleh deh. Bercanda dulu juga boleh. Ya, jangan serius-serius. Jangan serius-serius. Nah, ini biangnya ada nih. Pak Mubarok. Ntar pusing serius-serius, Pak. Iya. Banyak teman-teman ini ternyata satu daerah sama Akang. Katanya dari Cirebon, juga dari Buntet Pesantren. Akang dari Buntet Pesantren katanya ya. Dari Cirebon. Oke, Fuad Asim almarhum itu orang baik. Jadi ya sebenarnya dari NTT juga kita kan ngegabung semua nih, dari orang-orang jauh juga banyak. Indonesia itu warnanya bagus, Kang. Siap. Siap, Kang. Ayo teman-teman. Jadi kita review ya kemarin. Ada Siap. dua kata dasar kita belajar tentang manajemen pemasaran. Target satu kata dasar yang kita sudah bahas kemarin tentang manajemen. Manajemen itu kan sebenarnya seni. Seni apa? Seni yang harus didukung oleh ilmu pengetahuan lain. Ilmu pengetahuan lainnya itu apa? Administrasi, kan? Administrasi itu konkretnya apa? SOP. SOP itu konkretnya apa? Alur. Alur itu konkretnya apa? Perintah yes atau no, kan itu kan? Nah, jadi apa sih manajemen itu? Manajemen itu seni menyuruh orang berada di SOP, apa yang boleh dan apa yang tidak. Contohnya orang wudhu itu juga disuruh sama Tuhan, kamu wudhu lah. Wudhunya seperti apa? Ya itu kan nggak bisa ujuk-ujuk kepala kita duluan baru tangan kita kan. Nah itu yang disebut seni menyuruh orang berada di dalam tata cara tertentu. Nah, marketing itu menarik. Bagaimana sekarang seni menyuruh orang membeli produk kita? Kan itu ada dua di situ yang bermain. Satu, cara kita menyuruh. Kedua, alat kita menyuruh orang sehingga lebih mudah belanja atau memilih atau optional. Karena kan kalau membeli itu ada satu mata kuliah yang agak sulit diterangkan dan bahkan ilmu psikologi juga bingung, bahkan ilmu marketing juga ada, ilmu ekonomi juga intinya ada di situ. Yaitu selera. Selera itu kemerdekaan setiap orang. Itu dijamin oleh undang-undang kita. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Nah, selera ini. Nah, kalau seleranya kolektif, kita jadi bangsa Indonesia karena hak kita merdeka. Kalau seleranya beli barang kan sangat individual, betul nggak? Teman-teman mau milih HP, HP-nya banyak sekali. Siapa yang mampu menyajikan informasi tentang HP dan segala macamnya? Nah, orang berebut nih sekarang, bertarung di dunia tools-nya, di dunia administrasinya. Yaitu apa? Mereka memasarkan dengan e-commerce. Sehingga informasi tersaji banyak di Lazada, di Beli-Beli, di Tokopedia. Nah, barangnya semua hampir sama yang dijual. Handphonenya itu hampir sama. Merek Samsung, merek Oppo, merek segala macam. Nah, sekarang mana alatnya yang paling disenangi? Kan itu persoalannya. Nah, itulah persoalan e-commerce. Kenapa sekarang orang begitu, pemasar-pemasar ulung begitu sangat concern dengan pengembangan digital marketingnya, termasuk banking. Banking pun mereka udah nggak perlu kantor cabang. Sekarang teman-teman bandingkan deh, mobile banking siapa yang paling enak diakses? Pasti orang itu akan pilih, oh kalau gitu gue taruh uang gue di situ deh. Coba teman-teman bandingkan antara Mandiri, BNI, Bank Syariah, Panin, BCA, semua, mana mobile banking yang paling handy dan paling mudah diakses oleh teman-teman? BCA. Betul, Kang. Itu dia persoalannya. Jadi pertarungan manajemen marketing itu sekarang ada di pertarungan digital.
arahnya e-commerce ke sana. Kenapa demikian? Kalau kita baca literatur marketing yang terdahulu, itu ada 7P, ada pertama dari 4P terus 7P, itu udah nggak berlaku sekarang, Kak. Gila, dalam waktu saya belajar itu tahun 96 di Australia itu tentang bagaimana bikin 7P, 4P segala macam, nggak laku sekarang, Kak. Sekarang orang udah digital marketing. Makanya startup yang berkompetisi, aplikasi yang berkompetisi. Tapi kalau teman-teman perhatikan, hampir semua aplikasi itu semua sebenarnya cara kerjanya basicnya sama. Gojek sama Grab sama nggak? Cara kerjanya. Nah, bagaimana cara dia mengcaptive marketnya agar lebih loyal kepada Grab, ada lebih loyal kepada Gojek? Itu yang menarik strategi itu, Kak. Mengcaptive marketnya itu, mengunci marketnya di dalam sistem mereka. Itu yang menarik. Bagaimana Lazada bisa mengunci marketnya di dalam Lazada atau di dalam beli-beli atau di dalam Tokopedia gitu. Akang lihat, kadang-kadang strategi marketing mereka menjadi lucu. Banyak bonus, banyak ongkos kirim gratis, kayak gitu yang orang kita suka. Nah, itu namanya user experience. Jadi bagaimana teman-teman di Lazada itu memikirkan tentang mendevelop satu sistem yang merangsang pembeli. Paham ya? Nah, itu evaluasi kita kemarin. Kita sampai kepada apa itu marketing, kenapa dia butuh ilmu administrasi, kenapa dia butuh ilmu SOP, kenapa dia ada SOP, kenapa dia butuh alur ujungnya. Alur itu akan dikuasai oleh ilmu digital. Makanya banyak keilmuan nanti rontok dengan digital knowledge. Rontok, Kang. Wah, teman-teman sebelum rontok harus berstrategi. Kalau saya nih sebagai dosen marketing, sebagai dosen administrasi, sebagai dosen ilmu sosial, pasti saya akan kehilangan pasar oleh teman-teman yang bergerak di digital, pengetahuan digital ya, di IT khususnya. Sekarang itu bahkan udah ke arah IT robotik gitu ya. Pasti saya hilang, pasti saya tersingkir habis. Bahkan accounting pun sudah tersingkir. Banyak ilmu yang mengalami revolusi. Bukan evolusi lagi, Kang. Kalau evolusi pelan-pelan, ini revolusi. Ilmu itu hilang, nggak kepake. Fakultasnya nggak ada yang mau daftar. Gitu loh. Nah, bagaimana strateginya? Saya berpikir keras ini, saya berbagi strategi saya. Bagaimana saya harus menghadapi pasar yang sedang berubah. Ini strategi marketing juga nih, Kang ya. Di dalam pasar pendidikan, kan di pasar ilmu pengetahuan. Kalau lulusan administrasi nanti jadi dosen administrasi. Kalau lulusan marketing nanti jadi dosen marketing, atau apa yang saran-saran marketing advice-nya berlaku atau didengar di company-company gitu kan. Lah, saya pusing kepala saya. Ini semua kan ilmu pengetahuan udah disikat semua sama IT, sama digital. Ya kan? Sama digital robotik semua sudah disikat. Bahkan sekarang kalau Akang mau beli bensin aja, itu nggak ada pelayannya, Kang. Akang mau bayar tiket aja keluar, saya pertama kali berubah. Itu nggak ada orang lagi yang jaga. Dia cuma pakai flash atau pakai apa, kartu Akang tempelin, dia jalan sendiri. Semua pengetahuan kita tentang human, tentang services yang dilakukan manusia, itu hampir tidak ada lagi di marketing. Nah, sampai sini Akang sudah baca belum itu? Dan kira-kira apa strategi saya sebagai orang yang ngamen gitu, sebagai dosen itu kan tukang ngamen bacaan. Sebenarnya apa sih yang dia baca dulu terus dia kasih ke teman-teman gitu kan? Dia sebenarnya kayak gitulah fungsinya. Nanti Akang pun akan kayak gitu, Akang makin baca makin banyak, mungkin Akang akan profesional, Akang akan habis ambil S2, ambil doktor, habis doktor Akang ambil spesialisasi untuk memberitahu. Akang akan dicari orang menjadi konsultan atau apa, jadi pengajar lah. Nah, apa kira-kira saya menjawab tantangan terhadap pasar yang berubah ini, di mana disiplin ilmu saya sangat ditantang, sangat mulai berkurang oleh kehadiran digital ini, digital knowledge. Ayo, kira-kira apa, Kang? Ini salah satu. Itu sekaligus saya mensummary mata kuliah kemarin ya. Nah, nanti kata kuncinya dari yang berubah itu saya kasih tahu. 2 kata. Ayo, Kang. Interaktif, Kang, dihidupin ininya. Jangan di-mute semua. Ini di-mute semua. Kalau keluarnya di
dosennya pegel. Please, jangan di mute. Ayo dong, jawab. Fokus. Ini saya senang sama Kang Awaludin nih. Wah, cakep dia. Ayo terus. Jangan di mute, dibantai saya di apa? Dikoreksi. Karena pengetahuan itu akan berkembang jika dia di challenge, tantang untuk berpikir berubah. Halo Bu, Ibu Anjar, apa kabar? Iya Pak, alhamdulillah Challenge Pak. saya dipantah. Pak. Tadi kira-kira nangkep nggak ininya? Apa yang saya utarain putus-putus nggak? Nggak ya? Ayo Kang, Aditya, ayo. Masih muda loh. Wah, masa depan kita kan belajar sesuatu, nih kita kan belajar strategi marketing. Kalau besok kita nggak bisa beroperasi lagi di pasar kan percuma kan? Iya kan? Kita kan harus bisa operasi di pasar. Kalau nggak kita ya satu, selain kita dapat status dulu. Tapi begitu kita harus membuktikan fighting di pasar, kan status sudah nggak main itu. Kayak saya ngobrol nih sekarang. Lu mau dokter kayak lu mau apa sih? Tapi kalau lu nggak bisa ngomong kan diketawain nggak sama teman-teman. Iya kan, setuju kan? Makanya saya ajak interaktif gini. Interaktif itu teman-teman latihan speaking, bicara, please. Karena pasar itu di situ nanti. Gak usah malu. Saya ada pertanyaan, Pak. Ya, sekarang Kang Umar. Alhamdulillah Kang Umar. Siap. Ini Kang Umar ya yang mau nanya ya. Saya Pak Adit, Pak. Oh Pak Adit. Oh Adit. Oke Kang Adit. Tanya Adit. Oke Adit. Terima kasih Pak Asep sama teman-teman di Untara juga nih. Saya ada pertanyaan Pak. Ini terkait dengan mungkin teman-teman di sini juga kedepannya akan memiliki usaha pastinya. Ya. Ya kalau itu menjadi bahan pencarian utama oke, atau sampingan juga oke gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan saya adalah Pak, bagaimana strategi kita untuk menjadi profesional pemasaran Pak? Artinya apakah kita fokus terhadap produk yang kita tawarkan tanpa memikirkan kebutuhan orang itu, yang penting dagangan kita laku, produk kita terjual habis, atau kita fokus terhadap produk kita yang kita punya gitu. Pada akhirnya kita mencari konsumen yang betul-betul membutuhkan, bukan hanya sekedar menjual gitu Pak. Bagus. Karena saya pernah punya pengalaman Pak, itu dua-duanya pernah saya lakukan Pak. Jadi saya pernah punya produk, saya tawarkan ke orang tanpa memikirkan kebutuhan dia sebetulnya apa, yang penting produk saya laku gitu Pak. Ya. Nah tapi saya pernah juga melakukan hal, saya tetap berpegang teguh pada produk saya sendiri. Kemudian ya saya, kalau memang dia bukan target saya, ya udah kamu nggak usah dengerin omongan saya gitu. Yang penting saya fokus sama produk saya gitu. Mau dia bilang barangnya saya mahal ataupun apa, tapi kalau memang kamu nggak tertarik ya berarti kamu bukan target saya gitu Pak. Maksud pertanyaan saya adalah bagaimana strategi marketing yang benar, yang sesuai dengan SOP, rule yes or no itu seperti apa Pak? Apakah kita sebagai seorang marketing ini salah kalau kita menjual barang itu asal laku aja gitu Pak, karena terkait target gitu Pak? Maksud saya itu Pak. Terima kasih. Bagus, kritis Kang. Jawabannya sebenarnya sudah akan lakukan. Jadi akan tidak melakukan single strategi, tapi multi strategi. Apapun sebagai seorang manajer, dia punya target kan, harus terjual barangnya. Itu yang paling penting. Jadi akan nggak salah. Jadi sebenarnya dan multi SOP. Nah, terserah nanti kalau memang kondisi di lapangan akan mau memperkuat produk, coba dengan produk, konsentrasinya di produk, atau mau konsentrasinya di distribusi. Nah, sebenarnya mata kuliah ini nanti kalau mau lebih tajam ya, kita akan bikin satu marketing strategi. Katakan nggak usah marketing paper tuh begini. Akan cari deh di Google. Contohnya orang yang nggak usah jauh-jauh lah, produk-produk yang masih tradisional aja. Bagaimana sih cara kita memasarkan barang? Dan namanya itu apa ya namanya itu kemarin saya sudah bilang bisnis plan. Kita bikin bisnis plan. Akan ketik di Google, cari bisnis plan. Itu ada berbagai produk yang dia jual, dari yang jual elektronik, jual handphone,
dari yang produknya masih sangat basis ya sampai dia level pedagang, Akang ikutin aja bisnis plan dia. Tetapi ketika kita baca, kita jangan ambil satu, pelajari semua, cari celahnya. Paling hebat itu kita belajar dari siapa, Kang? Dari teman-teman kita yang dari Chinese. Lim Soyong itu bisa besar, dia cuma bilang begini, gue punya barang, bagaimana barang ini bisa dibeli orang. Gila nggak? Strategi marketingnya sederhana aja. Terus dia ngikutin development. Oh, kalau dengan cara jualnya seperti model yang tidak boleh, seperti kita jualan gorengan gitu, kita gunakan seperti kita jualan handphone. Itu hanya bisa kita lakukan, Kang. Jadi bekal kita itu ikuti semua. Gunakan strategi ATM, amati, tiru, modifikasi. Iya, amati semua. Nah, bagi teman-teman yang jualannya itu adalah potensi dirinya, misalnya karir, seorang TNI, atau seorang PNS, atau seorang dosen kayak saya, ya saya harus tahu bagaimana cara mengembangkannya. Ini pasar saya siapa dulu nih? Produk saya adalah ini nih. Produk saya adalah skill dan knowledge. Pasar saya siapa? Nih, kira-kira saya bisa ngajar di tempat Akang saat ini. Kok bisa ya saya sampai ke sini? Akang bertanya nggak? Kira-kira apa sih yang saya gadang-gadang gitu? Apa yang saya produk saya apa sih sehingga saya bisa ngajar di tempat Akang ini? Ini kan pasar, Kang. Ini pasar. Kira-kira saya menggunakan single SOP nggak? Daftar dulu jadi dosen, terus ikut seleksi, ikut segala macam. Kira-kira begitu atau enggak? Enggak, Kang. Ada satu strategi yang bisa kita contoh dari Korea. Itu namanya geopopuler, Kang. Boleh. Belum banyak itu, geopopuler. Belum banyak knowledge itu, tapi itu nanti kita bicarakan mungkin next week ya. Next week ya. Itu kita bicarakan tentang tadi dua kata. Manajemen pemasaran itu kita udah bicara manajemennya tadi. Kira-kira cara pikirnya seperti itu. Nanti kita bicara pasar. Apa itu pasar? Gitu, Kang Aditya. Jadi yang Kang Aditya lakukan di bawah sadar sebenarnya sudah melakukan multi SOP, tinggal tingkatkan saja. Kira-kira sasaran Akang sebagai marketer cuma sederhana aja. Bagaimana barang ini laku dan Akang untung. Whatever strateginya. Dan bagaimana supaya konsumen mau, itu kan seni, Kang. Seni merayu. Contoh kalau kita jualan, kalau kita buka toko kecil gitu, ya lebih baik kita untunglah, kita sewa, kita gaji orang karyawan yang cantik untuk melayani di depan. Kira-kira Akang menang nggak secara kompetisi? Menang, Kang. Walaupun harga sama, yang satu yang jualnya kakek-kakek, tapi toko Akang yang jualnya anak muda, jadi cewek yang cantik gitu ya. Akang udah kenali nih target pasar Akang ini pasti bapak-bapak. Di samping toko Akang lagi pinter. Dia strateginya lebih sederhana. Kalau toko gua mau kasih yang jual ini orang ganteng, cowok muda. Wah, yang rapih, yang harum gitu. Karena apa? Yang royal itu ibu-ibu kalau belanja. Untung mana, Kang? Untung yang miara kakek-kakek, untung yang miara neneng-neneng gelis, atau untung yang miara orang yang ganteng tadi. Untuk jualan di toko. Nah, itu namanya scanning kita membaca market. Emang nggak ada teorinya, namanya juga seni menjual. Teorinya yang ada secara saintifik hanya SOP. Itu aja. Kan nanti akan siapin SOP-nya buat si Neng yang bekerja itu seperti apa. Buat si anak muda yang ganteng itu SOP-nya kayak apa. Nih kalau ada pelanggan kamu harus begini-begini. Kan gitu, Kang. Coba Kang lihat. Betul, ke counter mobil mewah atau motor-motor jual. Ada nggak di situ pas dipasang aki-aki? Nggak ada dipasang aki-aki. Nggak laku. Kalau jualan keranda ada, Pak. Kang. Gue dipasang di situ yang nggak laku, tapi kalau gue dipasang di sini masih laku dikit lah, ada yang diobrolin. Iya. Nah itu kita berpikir realistis, dinamis, tapi kita tahu cara kerjanya pasar adalah seperti itu. Nah, apa manajemen pemasaran adalah cara mengidentifikasi karakteristik dari pasar kita. Nanti kita tanya deh, apa itu pasar? Tapi nanti kita diskusi dulu aja. Itu Kang Adit jawaban saya. Kira-kira memuaskan gairah intelektual Akang nggak? Ya Pak.
Lumayan Pak, saya jadi bersemangat lagi Pak. Terima kasih. Ya harus gitu. Dagang apa aja Kang, karena itu bagus. Karena Nabi juga dulu mencoba berdagang. Kalau Nabi hidup zaman sekarang pusing kepalanya, karena harus ngadepin Lazada, Tokopedia, ngadepin segala macam, pusing Nabi dan nggak mungkin jujur. Kalau kayak Nabi, ongkos produksi saya segini, ini saya jual segini, kalian mau ngasih untung berapa? Wah, pusing kalau kayak gitu sekarang. Lazada udah main cepat, beli-beli udah main cepat gitu. Makanya di situ esensinya saja yang kita angkat dari cara Nabi berdagang. Jangan pakai tradisional lagi Kang, udah nggak main. Kalau perlu pakai jejaring. Cara membaca jejaring itu dengan SNA, ada jejaring sosial kayak gitu ya. Contoh, ketika saya dapat kelas di sini, ini kan market saya nih, kan ya? Kenapa market saya? Karena sini saya dapat kontraprestasi, digaji, dapetin. Kan saya, bagaimana sih orang kampus itu bisa kenal saya? Itu kan pakai jejaring sosial, Kang. Dan supaya saya tidak memalukan orang yang meng-hire saya, ya saya harus ngomong, ini loh produk saya yang saya sampaikan ke Akang. Akang happy nggak dengan produk saya sebagai pembeli? Atau Akang nanti bilang ke Untara, ganti tuh Kang Asep sama yang lain, kan bisa begitu karena Akang pembelinya kan. Itulah fair kita fair dalam belajar, kita membuka apa adanya. Nggak bisa zaman sekarang belajar itu disuruh ikutin dosen itu aja tuh, dia disuruh, ya nggak bisa. Orang Google sekarang udah ilmu semua kok isinya. Cuma tadi saya tanya pertanyaan, bagaimana saya menghadapi pasar yang berubah? Kira-kira yang akan tangkap apa dari cara saya mengajar? Akang suka nggak dengan cara saya mengajar? Kalau nggak suka kan otomatis tutup semua Kang, dan saya nggak dipakai lagi, dan saya nggak dapat duit. Itu kan contoh dagang seorang pendidikan kayak gitu. Berapa sekarang pesantren yang tutup karena caranya klasikal, nggak menarik lagi. Pusing yang punya pondok pesantren harus ngidupin dapurnya, terpaksa terjun ke politik kan gitu. Lagi-lagi kalau terjun politik dia jadi makan APBN APBD lagi kan gitu. Ayo Kang. Bapak boleh tanya nggak Pak? Mohon maaf. Apa Bu, Ibu Muslidah, salam sehat. Ibu di mana posisi? Di rumah Pak, alhamdulillah. Rumahnya di mana tuh? Orang menyawa tuh. Rumahnya di Pondok Pinang Pak, di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dekat tetangga sama BSD, dekat sama saya. Gimana Pondok Pinang? Alhamdulillah baik. Pak, mau tanya ya Pak terkait pemasaran nih. Kalau saya kan bergerakkan di bidang sosial ya Pak, jadi usia dini sih Pak, saya nggak muluk-muluk gitu ya. Jadi sejak tahun iya betul bagus. Jadi yang untuk yang anak-anak yang tidak mampu nih Pak, saya bergeraknya. Jadi dari tahun 2007 kita sudah bergerak mencerdaskan anak bangsa untuk anak-anak yang tidak mampu. Itu gratis Pak. Kemudian setelah kami diberi lahan seluas 400 meter oleh Pondok Indah, alhamdulillah semakin lama semakin banyak peserta didiknya seperti itu Pak. Kira-kira Pak kalau kita dari sosial kita mau biar ada subsidi silang gitu ya Pak. Seperti apa ya Pak itu jadinya pengelolaannya agar bisa biar bisa kebutuhan pun bisa terpenuhi gitu ya, tapi kami juga masih tetap bergerak di bidang sosial juga. Seperti itu Pak, seperti apa ya Pak pemasaran yang kira-kira tepat saya bisa berjalan terus, tapi juga kita bisa menghasilkan untuk pendidikan juga sosial nih Pak, semua alhamdulillah kita. Alhamdulillah. Makasih Pak, mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, saya bantu pemikiran Bu. Jadi target Ibu sebenarnya yang Ibu harapkan dari marketing Ibu ini apa? Dibantu. Iya. Itu kan kata kuncinya dibantu. Nah, sekarang Ibu lihat siapa kira-kira yang akan membantu Ibu dalam konteks ini, kan gitu. Itu adalah orang yang ikhlas, terutama kan itu. Iya kan? Orang yang ikhlas. Jadi, nah, segmen pasar ini, Ibu baca dulu. Ibu harus punya database dulu nih. Kira-kira orang ikhlas itu ngumpulnya di mana? Ya kan? Ngumpulnya di mana? Dan yang paling menarik lagi kalau Ibu lihat, yang banyak duit itu biasanya orang Islam atau bukan. Ibu kategorikan dulu itu. Iya kan? Nah, sekarang yang hatinya banyak lebih tulus,
orang Islam atau bukan kalau dia lagi banyak duit. Kalau orang nggak punya duit, ibu minta bantuan, kira-kira dibagi nggak ibu? Tidak, Pak. Betul. Ya, malah dia nitipin kita lagi suruh nyari duit juga, apa nggak pusing kepala kita orang kita minta dibantu gitu kan. Nah, caranya ibu dekati kelompok yang pasarnya tidak kelihatan itu tadi, orang yang mungkin bukan orang Islam, orang yang mungkin, tapi bagaimana supaya mereka tertarik dengan PAUD yang nilainya tidak seperti itu, nilainya nilai kemanusiaan, sehingga mereka masa tergerak, Bu. Jangan di kesalahan panti-panti sosial kita, Bu. Dia bilang, wah, dari umat kita nggak akan cukup. Umat kita udah kebanyakan cari rezekinya di situ semua. Nah, bagaimana kita mengemas produk kita, PAUD kita? Kita misalnya gini, di Tangerang itu banyak Cina Benteng yang sengsara hidupnya. Kalau anaknya itu ada di kita, dan mereka lihat, oh ada Cina Benteng, kira-kira Cina kaya ikut akan membantu nggak? Karena melihat gerak kita ke gerakan yang tulus, gerakan kemanusiaan, gerakan yang bukan kepentingan. Karena sosial itu bukan kepentingan kelompok loh, Bu. Dia kepentingan kemanusiaan. Betul. Sekarang saya udah tua, Bu, punya cita-cita gini. Gue nggak mau nyusahin anak gue. Ini gue belajar dari bini gue nih ya. Gue nggak, kayak lu aja, Bu ya. Kita yang santai aja, lebih enakan kuliah kayak gini daripada. Kan saya nggak nasehatin. Saya cuma menggali aja. Gue cerita sama bini gue udah tua nih. Lu juga udah tua, bentar lagi lu nenek-nenek, bentar lagi lu kakek-kakek gitu. Kita jangan nyusahin orang lain, gue bilang gitu. Oh, oke, kalau gitu kita ke panti jompo. Kan keren, nggak nyusahin orang lain kan. Ide dia tuh, Bu. Nah, panti jompo gue pelajarin. Panti jompo Islam, Bu, jelek semua, nggak ada yang bagus. Dan mahal. Begitu gue lihat ada panti jompo Katolik, bagus, Bu, murah. Nah, gue tanya dulu panti jompo, ibu suster, ibu pastor, kalau saya tua boleh nggak saya daftar di sini? Saya bilang gitu. Berapa bayarnya per bulan? Gue hitung pensiun gue kan. Wah, pensiun gue sekitar 6 JT lah, Pak, bayar di situ 2 JT masih cukup lah, gue bilang begitu kan, Bu. Sampai mati gue akan di panti jompo itu, cuma saya bilang, kalau saya seorang Muslim, ini panti jompo Katolik, boleh nggak saya beribadah, sholat segala macam? Oh boleh Bapak, karena kita bukan panti jompo agama, kita panti jompo Tuhan. Semua hamba Tuhan kita tolong. Keren nggak, Bu, marketing dia? Keren banget, Pak. Nah itu dia, karena kita tahu segmennya dan bersih, Bu. Coba Ibu lihat ke panti jompo Islam yang murah, Bu. Ya ampun, WC-nya aja ngeri, siapa yang ngerawat saya nggak jadi, Bu. Jadi ada produk yang betul-betul kita mengcover banyak segmen. Paham ya? Nah nanti PAUD ibu strategi marketingnya harus kayak gitu. Itu maju, Bu. Itu maju. Ya, Pak. Karena kan kita senang. Oh, orang beda agama aja disayangnya di sana. Wah, kalau gitu saya seorang filantropis, saya mau bantu itu gitu kan. Wah, elah hidup, Bu. Kalau orang Pondok Pinang doang yang dibantuin yang susah-susah, pusing kepala Ibu. Baik, Pak. Itu salah satu contoh konkret, Bu Silva. Jadi kita tanggalkan dulu batasan-batasan yang tidak sangat ilahiyah, sangat tidak manusiawi. Karena setan juga makhluk Tuhan, Bu. Dan dia disayang juga sama Tuhan. Nggak ada yang enggak. Disitulah kenapa saya bilang pendekatan ini pakai filsafat ilmu, kita membaca target market kita. Bijaksana nggak kira-kira caranya kayak gitu? Oke. Nggak, ini terbuka nih Pak pemikiran saya selama ini kan karena saya berada di wilayah Pondok Indah ya Pak kebetulan. Itu banyak sekali kan jadi anak-anak pembantu dari rumah Pondok Indah itu yang jadi peserta didik saya. Sering banget sih memang dari Kombas GKI, mereka itu yang peduli banget gitu. Cuma ini sayanya yang belum terbuka mungkin ya non muslim gitu yang mau bantu saya gitu ya. Jadi saya menutup diri. Tapi dengan masukan dari Bapak, saya akan coba lagi Pak karena akan mengetuk kembali lagi mereka yang sudah banyak juga yang mau bantu gitu. Cuma saya menutup diri. Tapi ini terima kasih Pak pencerahannya. Alhamdulillah, puji Tuhan. Jadi nggak usah takut ya Pak, nggak usah takut kita itu akan dibawa-bawa oleh karena mereka beliau. Benar, Bu.
Indonesia nih saya cerita lagi. Indonesia itu merdeka oleh siapa, Bu? Indonesia itu kalau kita merdeka karena kita perang beneran gitu, kira-kira kalah nggak sama Jepang yang udah punya pesawat segala macam? Kita yang nolong siapa, Bu? Karena Amerika ngebom Jepang. Kan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah kalau kita hitung-hitung, orang Amerika itu orang apa? Kan misalnya kayak gitu. Tapi kok mereka membantu kita dalam kondisi cara Tuhan menolong dengan cara yang kita tidak tahu. Jadi kasihi semua makhluk Tuhan ini seikhlas setulus hati ibu. Itu dekat sama Tuhan. Jangan karena benderanya. Amin. Jangan karena ibunya. Siap Pak, saya akan membuka diri. Semoga lebih berkembang lagi. Ya. Cuma kalau memang terkutip Bapak tadi bilang kalau yayasan-yayasan Islam gitu ya, yang sudah besar-besar pun juga ketika kita mengajukan proposal gitu ya, minta bantuan guru aja gitu ya, misalnya guru tenaga bahasa Inggris itu mereka kayaknya susah banget nanya honor berapa gitu. Saya akan membuka diri Pak untuk kemajuan. Gue udah pengalaman Ibu, gue udah pengalaman di lapangan, teman-teman gue mau gedein pondok babak belur, lo sih salah pakai baju, gue bilang gitu. Terima kasih ya Pak pencerahannya. Saya akan menerima guru bahasa Inggris saya walaupun saya Muslim. Mohon doanya selalu dari anak-anak yatim di sana Bu buat saya, Bu. Amin, iya. Amin Pak, terima kasih. Ayo teman-teman, ada lagi nggak? Silakan. Silakan, apa aja. Boleh, itu salah satu contoh marketing plan. Halo, Assalamualaikum Pak. Lagi di mobil. Hati-hati nyupir. Maaf Pak, ini saya lagi ada kegiatan. Sehat Kang? Sehat, alhamdulillah. Saya dari Kota Tasik Pak, sama-sama Sunda, Kang. Dari mana Kang? Akang lagi di Tasik. Kota Tasik, Kota Santri Kang. Waduh, Abah Anom. Saya pernah ketemu Abah Anom, lucu Kang. Semua orang disalamin begitu dia lihat dulu saya, terus tangannya ditarik ke dalam jubahnya, terus dia ngomong, pandangan Abah kena besi, baru disodorin saya, terus dia senyum, ketawa saya. Apa tuh isarahnya Kang? Kang tanya di sana, saya nggak ngerti. Tahu kalau persoalan itu Kang, mungkin ada keberkahan yang akan dikasih sama Abah Anom untuk Akang ini. Amin, barokah, pokoknya gitu. Abah Anom mah paham saya. Iya. Ayo Kang, ada lagi yang mau ditanyain, boleh? Sedikit tentang manajemen pemasaran. Tadi yang Akang katakan sedikit menarik ya. Persoalan bagaimana kemudian kita bisa menarik market kita seperti apa. Nah kalau dihubungkan dengan persoalan bidang saya hari ini kan di politik Bang. Saya lagi ngawal program DPR ini. Nanti saya kasih strateginya khusus. Itu akan bisa japri sama saya. Saya punya barangnya. Saya punya barangnya. Saya ngawal program di DPR RI Kang. Nah, passion saya emang di politik. Terus mengingat nanti menghadapi pemilu 2024, kayaknya kalau misalkan saya mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, kayaknya agak menarik. Cuman yang menjadi persoalan kan lagi-lagi ngomongin politik, ngomongin asas demokrasi di negara ini tetap tidak terlepas dari yang namanya politik uang gitu Kang. Gaya kapitalis. Siapa yang banyak uang, dia yang menjadi. Itu yang fenomena terjadi hari ini khususnya di daerah saya Kang. Nggak masalah. Yang saya mau minta pencerahan, terus minta solusi dari Akang, bagaimana kemudian nanti kalau misalkan toh saya ada kesempatan bisa manggung di kancah politik, terus menggunakan manajemen pemasaran, menggunakan manajemen pemasaran, bagaimana kemudian tidak mengeluarkan anggaran yang tidak begitu besar Kang. Untuk ini Kang, mendorong masyarakat supaya bisa tertarik kepada saya gitu Kang. Gampang. Ini, Kang. Oke, nanti Akang bisa japri ke saya. Ya, bisa japri ke saya secara khusus, ada barangnya. Tapi ini kita bicara umum dulu ya. Bicara umum dan ini jantungnya. Kalau Akang sebagai politician, saya akan bertanya sederhana. Apa itu politik?
Semua nih teman-teman jawab silakan. Apa itu politik? Karena dari situ baru akan keluar yang namanya produk dari politik. Ayo, teman-teman semua, nih kita bicara case tadi nih ya. Kita bicara dulu, apa itu politik? Siasat, Pak. Strategi. Bukan, itu datarannya masih implementasi. Tapi Akang harus dekati itu, apa itu politik? Seni, Apa yang, Pak. ya? Seni. Ya, seni boleh, tapi apa itu politik? Terus, Kang, itu nanti pendekatannya lebih sulit. Apa Kalau sih produk politik? Apa sih kalau produk politik itu? Kalau menurut saya kan ya politik adalah seni untuk meraih kekuasaan secara konstitusional. Oke. Sekarang Nabi itu politisi bukan? Saya tanya nih. Ya kalau ngobrolin para politisi, jangankan Nabi, bayi yang baru lahir terus merengek, menangis, terus minta nete juga itu udah jadi politis, Kang. Belum. Sepakat ya, Kang? Belum. Gini, politik itu produknya adalah apa? Sekarang apa yang kenapa Nabi itu awet sampai sekarang? Semua Nabi punya kitabnya. Politik itu adalah policy making process. Proses pembuatan kebijakan publik itu politik. Jadi produknya itu adalah kebijakan publik. Nah, kebijakan publik yang bagaimana? Yang bisa akan disukai dan dicintai dan bisa langgeng. Pasti yang isinya bukan tipu-tipu. Itu kan. Kenapa Al-Quran itu bisa langgeng? Kenapa Alkitab itu bisa langgeng? Kenapa Mazmur itu bisa langgeng? Kenapa Taurat itu bisa langgeng? Karena isinya bukan tipu-tipu, Kang. Dia kebijakan publik yang luar biasa yang turun dari Tuhan melalui nabinya. Nah, kalau Akang mau jadi politisi handal, Akang nggak boleh jadi tukang tipu-tipu. Kalau cuma mau jadi tukang tipu-tipu, jadi tukang pinggiran nanti, Kang. Namanya policy making process. Proses pembuatan kebijakan publik. Wah, keren banget, Kang. Pertanyaan Akang ini keren. Dan membuat kita sadar sebagai insan kamil nih, Kang. Sebagai manusia yang lumrah gitu loh, Kang. Nanti cara-caranya itu ada strateginya. Saya kasih gratis buat Akang. Akang japri aja ke saya nanti. Sedikit lagi, Kang. Maaf ya agak melebar. Kebetulan lagi suka diskusi saya nih, Kang. Sebetulnya Indonesia itu udah siap belum sih pakai gaya demokrasi? Saya kasih tahu nih sekarang. Ini pertanyaannya meluas lagi. Nggak apa-apa ya teman-teman, kita melebar ya. Saya tanya dulu, apa itu demokrasi? Dan apa bahayanya dari itu? Saya kasih tahu, Kang, saya buka ini. Karena saya bicara ini di Sesko, Kang. Nggak main-main saya bicara ini di Sesko. Coba, apa itu demokrasi? Apa yang mau dijamin oleh demokrasi? Nah, kalau kita tahu produk kita nih, kayak saya bicara tentang produk saya, tentang knowledge demokrasi. Kira-kira Akang sebagai usernya, sebagai orang yang ini kan akan tanya gitu kan, ini produk gua kayak apa sih? Si Asep jual demokrasi apa sih? Jangan-jangan si Asep nggak tahu nih barang demokrasi itu apa. Kan gitu, Kang. Ini salah satu contoh kasus. Apa yang mau dijamin oleh demokrasi dan apa kelemahan dari demokrasi itu sendiri sehingga terjadi money politik. Ayo teman-teman, siapa siap jawab nih? Ayo dari Angkatan Darat nih, apa dari Angkatan Laut, dari Kepolisian. Saya pernah ngomong ini soalnya nih. Ayo. Interaktif ya. Nggak apa-apa nih, metode interaktif gini. Nggak apa-apa ya. Ya, Kak. Ini Kang izin menjawab. Yang saya ketahui, olin demokrasi itu di mana warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka, gitu, Kang. Oke, betul. Contoh konkretnya. Akang harus detail nih, harus ke bawah. Contoh konkretnya apa? Contoh konkretnya seperti ini, Kang. Ngomongin pejabat dan tukang beca misalkan. Ketika ada pemilihan, suaranya tetap sama satu. Nggak ada pembedaan. Bagus. Betul. Kang, siapa? Betul. Jadi bahasa singkatnya gini, Kang. One man, one vote. Bahasa singkatnya one man.
Apa kelemahan dari one man one vote? Dan itulah sumber money politik. Suara Akang yang sudah matang, yang sudah tahu politik, sama dengan seorang yang baru lulus SMA umurnya 17, yang masih pengen pulsa. Kira-kira bahaya nggak? Ketika kelompok di bawah itu adalah banyak. Yang bisa dibeli itu kan yang banyak, yang nggak ngerti, Kang. Dengan harga murah. Itu bahayanya demokrasi di kita, Kang. Iya. Dan Jadi sasaran kalau- target market Akang besok, di bawah itu harus diberi kesadaran tentang politik, sehingga harga mereka, suara mereka tidak terlalu murah. Itu, Kang. Itu ada caranya. Nanti, tapi khusus ya. Itu marketing strategi khusus. Itu marketing strategi khusus, Kang. Nah, sekarang Itu emang akan Pak, butuh waktu muncul- kira-kira. Ya, halo, Mas Adit. Ya, sekarang muncul Langsung. pertanyaan baru nih Pak. Saya tertarik juga, mohon izin ya Pak, ikut diskusi. Sekarang bagaimana kalau kita sebagai orang yang akan mencalonkan diri sebagai wakil rakyat ataupun hal kecil di bawahnya, itu yang kita belum dikenal luas masyarakat Pak. Yang kita belum dikenal sama sekali gitu. Dan apa yang bisa bermain kalau bukan money politik gitu Pak maksudnya. Terima kasih Wah, Pak. gampang Kang. Saya bermain money politik nggak untuk Untara? Enggak, malah saya dikasih duit. Saya bermain money politik nggak dengan Akang kita di Sutasik ini, sehingga dia berkonsultasi tentang politik? Enggak, ya kan Kang? Enggak kan Kang? Nah, itu apa? Itu nanti ini diskusi ini sebenarnya jadi summary satu kata dari perkuliahan hari ini. Akang ngerokok aja, saya juga ngerokok, tenang aja, nggak usah ragu-ragu, yang sambil ngopi, sambil nyuci, sambil kukumbah, lanjutkan. Yang penting dia artinya multitasking, otaknya jalan, fisiknya jalan, bahkan otaknya itu bisa pecah-pecah kemana-mana, tapi dia dapat intisarinya. Itu yang saya suka. Itu cara belajar yang keren, Kang. Cara orang jenius belajar, Kang. Sembarangan tapi otaknya dapat gitu loh. Ayo, Kang. Pertanyaannya itu saya jawab itu tadi. Ada lagi nggak? Nanti ini mengkerucut jadi satu kata nih. Strategi kuliah kita ini jadi satu kata. Kalau kita ngobrolin Indonesia ya Kang. Tadi kan saya sempat pertanyaan, persoalan siap nggak siap nih ngomongin Indonesia mengenai demokrasi. Karena beberapa pemilu ke belakang ya Kang. Jadi masyarakat itu sudah tidak butuh persoalan narasi dan gagasan para calonnya itu, melainkan hanya siapa yang memberikan di pas hari H, dia yang milih. Beda halnya ketika ngobrolin demokrasi di tatanan Amerika. Beda lagi ketika ngobrolin di tatanan negara yang sudah maju nih. Jadi masyarakat itu sudah tidak butuh lagi persoalan uang senilai Rp50.000, melainkan bagaimana kemudian siapa yang menjadi wakil rakyat membawa gagasan untuk kemajuan daerah atau negara tersebut. Itu Kang, mungkin pungkasnya. Jangan khawatir Kang, Akang sudah bicara namanya market. Jangan khawatir. Dan jangan pernah ragu bahwa yang kelihatan itu hanya fata morgana, yang benar itu hanya Tuhan. Ini yang Akang harus kuat. Paham ya? Jadi ketika market itu apa sih? Pertanyaannya itu. Ini bukan lagi wawasan wacana, tapi nanti akan maju dengan yakin. Dengan yakin dan percaya bahwa tenang, tangan Tuhan bermain di situ. Kita doakan teman-teman, dia bisa sukses. Kita doakan. Jadi sekarang saya tanya, apa itu market? Kan kemarin mata kuliah kita kan kita udah bedah tuh, manajemen pemasaran. Manajemen kita udah bedah secara knowledge. Sekarang kita bicara tentang market. Apa itu market? Ini market Akang market politik. Akang harus kenali dulu marketnya. Produk Akang udah jelas tadi. Badan Akang, diri Akang untuk dipilih kan gitu. Kita sekarang kenalin yang mau milih ini kayak apa nih marketnya. Sekarang pertanyaannya kita lebih tajam dulu lagi ke bawah. Apa itu market? Pasar kan Kang? Oke, apa itu pasar artinya? Market penjualan, Pak. Apa? Pasaran penjualan.
Oke, kenapa ada sasaran penjualan? Kondisi apa secara ilmiah ketika Akang lihat market? Kebutuhan masyarakat. Betul, ada satu kata di situ. Betul, Bu Nurlaina, betul. Ada apa di dalam market? Interaksi jual beli. Yes. Apa konkretnya di situ? Keinginan konsumen. Kebutuhan, Pak, kebutuhan. Ya. Kenapa itu bisa terjadi? Bahasa singkatnya adalah ini, Kang. Teradanya supply dan demand. Paham ya? Ya kan? Market itu adalah adanya supply dan demand. Penawaran. Ada berapa posisi dalam supply dan demand itu? Halo Ibu Dewi, how are you? Ayo Pak. Ya. Fine, Ada thank you. berapa posisi dalam supply dan demand itu? Ada 3. Yes, ya betul Kang Muhammad. Apa? Ya. Apa itu? Ketika supply lebih tinggi daripada demand, pertama. Yang kedua, ketika kebalikannya demand lebih tinggi daripada supply. Good. Dan yang ketiga, ketika supply berbanding lurus dengan demand. Ya, oke. Dari karakteristik market itu, dari 3 itu, mana yang paling berbahaya, yang paling berat untuk kita bekerja? Ketika apa? Penawaran daripada supply. Iya, ketika supply lebih besar dari demand. Iya. Itu kita masarin barang susah banget, pasang harga susah banget karena stok banyak. Paham ya? Tapi ketika demand itu lebih besar dari supply, kita jadi pemasar enak banget, Kang. Kita mau sambil tiduran, mau apa, kita enak banget, kita dicari orang. Oke. Dan yang susah ketika supply sama dengan demand, itu butuh seni. Khusus kesulitan yang kedua. Jadi posisi marketing itu paling susah ketika marketer ya, bukan marketing. Posisi marketer itu paling susah ibu-ibu sebagai penjual ketika supply lebih besar dari demand atau supply sama dengan demand. Paham ya? Nah, ketika pasar itu kita pelajari, termasuk tadi tentang diskusi politik kita. Yang hendak kita pengaruhi supaya membeli barang kita itu siapa? Ada 3 posisi, Kang. Di dalam pasar yang di dalam 2 pasar tadi. Ketika supply lebih besar ketika supply lebih kecil dari demand dan ketika supply sama dengan demand. Ada 3 posisi ketika marketing itu masuk ke pasar itu. Apa 3 posisi itu? Harga Pak. Ya. Pertama ya, harga. Apa? Harga apa Ya, price? Ujungnya adalah price, ujungnya adalah harga. Tapi bagaimana kita membaca 3 posisi itu? Buyer kita dalam posisi seperti itu bagaimana? Ini ilmu politik tadi, teman kita yang bermain di politik yang di Tasik harus baca ini benar ini. Ini kita udah bicara market. Kemarin kita bicara manajemennya, sekarang kita bicara marketnya. Market adalah 3 posisi tadi. Market adalah supply dan demand bertemu. Bertemunya seperti apa? 1, ketika supply lebih besar dari demand. 2, ketika demand sama dengan supply. 3, ketika supply lebih rendah dari demand. Yang menarik buat kita, ketika barang itu banyak, harus dijual. Atau ketika penjualan barang itu sama jumlahnya dengan permintaan. Itu kita pusing kepala kita, Bu. Dan di dalam market itu ada 3 posisi juga. Sehingga kita harus bergerak kemana. 3 posisi, Bu. Ayo. Sambil mikir nih. Sambil nerusin masak. Sambil masak enak. Sambil motongin cabai, itu bagus, itu baru keren. Multitasking, biasanya emak-emak paling jago multitasking. Marahin suami, marahin anak, sambil ngepel, sambil nyuci, sambil kuliah. Aduh, keren banget mama. Ayo Kang, ayo.
Ayo Kang Itu Sidik, how are you? Masih muda, masih ganteng. Siap. Terima Ya. kasih. Menarik sekali nih Pak. Yo. Nggak apa-apa ya kita kuliah gini ya. Nggak apa-apa ya, santai ya. Saya aja sambil dagang Pak. Ya harus. Itu namanya asik, itu namanya. Karena nanti begitu ada pemikiran-pemikiran baru, kan manusia itu 3 yang dipengaruhi. Pertama fungsi kognitifnya, kedua fungsi afektifnya, ketiga fungsi psikomotoriknya, ya nafsu kan. Antara dia berpikir, dia berperasaan, dan dia nafsu. Suatu keputusan akan terjadi jika pikirannya jalan, perasaannya jalan, dan harus ada nafsunya. Kalau nggak ada nafsu, dia cuma mikir doang atau dia berperasaan doang, kan gitu. Nah, yang marketer coba pengaruhi 3 sisi itu dari manusia. Pola pikirnya, pola perasaannya, dan nafsunya. Sehingga kadang-kadang marketer itu karena harus mengejar target penjualan, nafsu pembeli dulu ini yang harus dirangsang. Ayo. Nih, nggak terasa nih. Waktu udah jam berapa nih sekarang? Jangan lama-lama kuliahnya, Kang. Kata para ahli itu, Kang, kalau kuliah Zoom ini paling enak itu jangan lebih dari 20 menit katanya. Betul nggak? Apa tadi pertanyaannya, Pak? Ya. Tadi kan ada 3 kondisi market. Supply lebih besar dari demand. Kedua, supply lebih kecil dari demand. Ketiga, supply sama dengan demand. Sebagai seorang pedagang, marketer, akan menghadapi paling susah di situasi apa? Ibu paling susah menghadapi di situasi apa? Ketika barangnya banyak, permintaannya sedikit, atau permintaannya sama dengan barangnya banyaknya sama, gitu kan? Nah, dari situasi itu, ibu harus mengenali target market ibu kan? Iya. Nah, target market itu ada 3 kriterianya. Sama si Akang tadi tuh mau jadi calon anggota dewan tingkat nasional, dia menghadapi 3 orang yang punya kesempatan nyolok dia dikatakan di pilkada nanti atau di pemilu nanti. Siapa target market itu yang harus Akang kenali dulu? Enggak pakai HP, cuma mau cari jawaban. Nyari apa Ibu? Cari di Google, ayo boleh. Akumulasi. Iya Pak, cari di Google, betul. Ya cari di Google, boleh. Asik. Pada ngantuk nggak nih? Enggak Pak, lagi mikir. Ya Pak. Sambil merajut. Semangat Pak Dokter. Semangat, alhamdulillah. Yang sambil merajut, yang sambil motongin cabe, yang sambil tiduran, yang sambil ngahuleng, yang sambil nyetir hati-hati. Lihat kiri kanan. Pak Dokter, hatur nuhun. Parah, hati-hati. Yang penting siap Pak Dokter. Halo Pak, bagaimana Pak kalau misalkan tadi kan demand itu lebih stok ya, atau permintaan ini lebih rendah dibanding dengan supply ya Pak ya? Ya. Nah, ada 2 yang harus dilakukan marketer berat. Pertama ketika supply banyak, yang kedua ketika supply sama dengan permintaan. Kan ini kan kita harus jual barang, kalau nggak repot kita, kan gitu. Nah, kalau kita memaksakan untuk menjual barang itu ke semuanya tanpa harus melihat kebutuhan, itu kita salah nggak Pak? Yang tadi saya tanya juga di awal tuh Pak. Nggak salah. Nah, karena kan ujungnya siapa yang beli? Kalau analogi kita gini Pak, kalau ternyata ini contoh umum aja ya Pak, kalau barang yang kita jual adalah saya tukang asongan misalkan, saya menjual rokok, apakah saya boleh menjual ke anak di bawah umur? Seperti itu Pak contohnya. Nah itu gimana Pak? Itu ada namanya etika marketing. Itu lain lagi Kak. Itu etika marketing karena itu sebenarnya inherent di dalam diri kita. Dalam diri kita. Sekarang kalau Akang lihat perdagangan paling hebat itu dan paling laku itu sebenarnya perdagangan yang di sisi gelap kayak Akang kasih contoh tadi. Iya. Narkoba,
perdagangan senjata, segala macam itu gila, Kang. Tapi Akang mau jadi makhluk seperti itu? Kan tidak. Enggak. Kan tidak. Makanya itu Pilihan. saya bilang kalau itu sih nggak usah pakai ilmu, Kang. Dia namanya pakai kondisi, mengkondisikan situasi. Wah, itu ngeri, Kang, dagangan kayak gitu. Kita orang baik-baik tidak akan dagang yang kira-kira ya hati nurani kita paham lah. Itu jelas banget itu, Kang. Oke. Ada lagi? Bagus pertanyaannya. Kalau lihat Akang perhatiin angka transaksi di dunia itu paling gede itu di perdagangan yang kayak gitu, Kang. Makanya di situ kan masuk para mafia. Mafia itu pedagang-pedagang ulung yang paling gila karena dagangan itu barang-barang kayak gitu, Kang. Dan kita bisa belajar dari mereka, tapi untuk hal baik, Mohon izin bertanya, Pak. Ya, siap, Kang Ibnu Sidik. Wah, masih muda dia, cakep. Wah, harus sekolah terus. Pak. Besok baru wisuda, Pak. Iya, good terus, besok. Pokoknya terus. Saya membantu berpikir kritis ya. Oke. Tadi hal menarik mengenai supply dan demand berkaitan dengan satu hal yang sedang dipikirkan, yaitu mengenai satu toko yang dijalankan, yaitu mengenai supply itu lebih banyak dibandingkan demand gitu, Pak ya. Artinya stok itu sambil mirip dengan pernyataan Bapak tadi, yaitu mengenai stok itu banyak, cuman permintaan itu sedikit. Dan itu ada permasalahan lagi, yaitu mengenai suatu patokan harga yang tidak dapat diubah, gitu, Pak. Jadi misalkan ada orang yang mengamanahkan daripada uang itu untuk dikelola, cuman mengenai harga patokan itu tidak boleh sama sekali diubah, gitu. Jadinya untuk menyenikan itu lumayan belum ditemukan titik temunya begitu. Ataukah menurunkan harga, ataukah bagaimana cara supaya peningkatan demandnya itu tinggi, gitu, Pak. Bagus. Daripada arahannya. Terima kasih. Ya, itu namanya pricing strategi. Coba Akang lihat kasus dari provider telekomunikasi. Provider telekomunikasi. Dulu Dulu ada XL, ada AVI, ada apa? Ada Actis, ada banyak lah ya, ada beberapa ya. Produknya sama nggak? Halo Husen, Kang Husen, how are you? Pesawat minta uang. Lucu Kang Solahuddin nih. Oke. Coba itu tadi, Kang. Baru zaman telekomunikasi di awal, itu kan sama-sama ya. Mereka hampir semua bottom line semua. Harga dasarnya sama semua, bahkan tidak ada keuntungan. Bagaimana teknik mereka untuk mencari keuntungan? Coba Kang lihat. Bagaimana cara dia bukan keuntungan, untuk menjual dulu lah. Break even point juga oke, pokoknya dia jual. Strategi yang mereka lakukan satu, Kang. Ada promo. Ada apa lagi? Jenis promo itu banyak lagi, nanti bisa kita kembangkan, akan ketik di Google jenis-jenis promo. Ada lagi teknik penjual dengan bundling. Dengan diikat 3 bulan, harga lebih murah, segala macam. Nah, itu Kang, teknik-teknik itu yang banyak dilakukan untuk produk-produk yang pasarnya sudah jenuh, harga nggak bisa diturunin karena udah ketemu nih ongkos produksinya paling minim adalah segitu, nggak bisa dimainin. Mereka menggunakan strategi promotion. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau penjual itu menggunakan teknologi tertentu yang sangat ditempeli dengan perkembangan teknologi, misalnya promosi apa gitu, terus dapat voucher apa, itu hanya itu, Kang. Dia melakukan strategi kita berdagang itu mengikuti dengan paradigma berpikir saat ini, yaitu apa? Kolaborasi, Kang. Akang nggak bisa tidak berkolaborasi dengan orang lain, tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Contoh yang menteri dari partai politik tadi, untuk dia dipilih, dia harus berkolaborasi dengan partai lain bahkan untuk membesarkan perahu. Kalau nggak bisa. Tekniknya adalah kolaborasi, Kang. Jenis-jenis promonya akan ketik di Google, cari.
jenis-jenis strategi promo-promo apa aja yang bisa dilakukan saat ini. Dan tergantung produknya ya, tergantung produknya. Itu advice saya buat Kang Ibnu. Jawabannya juga itu. Izin Pak Dokter. Ya. Menarik